Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pioner dimanapun Anda berada saat ini. Ya, di video kali ini saya akan membahas lagi P-Network, dan ini mungkin agak sedikit serius ya. Ya, nggak serius-serius amat sih. Kalian itu kalau diseriusin juga nanti jawabannya tuh konyol ya. Nah, jadi saya akan jawab aja, atau saya akan memberi edukasi di video kali ini supaya pemikiran teman-teman itu lempeng gitu ya, dan halunya nih udah kebangetan banget soalnya ya, karena saya melihat dari channel sebelah. Kemudian kenapa saya melihat, karena saya dikirimin oleh teman saya yang satu frekuensi ya. Teman saya satu frekuensi itu banyak banget ya yang japri saya. Jadi kalau yang akalnya normal ya, itu pasti akan setuju dengan pendapat saya. Oke, saya akan coba lempengin lagi ya pemahaman P-Network ini supaya tidak digoreng-goreng ya. Dibikin halunya udah kebangetan banget. Saya sayang banget ya kepada orang-orang yang ini ya, memanfaatkan keadaan ini. Kenapa? Karena mayoritas memang yang nambang P-Coin atau P-Network ini memang orangnya itu usianya tuh memang udah di atas sekitaran dari 30 ke atas ya, sampai 70-an tahunan gitu ya. Jadi inilah pentingnya kita untuk saling berbagi informasi. Jadi informasi yang pertama, kenapa saya agak sedikit kritis ya. Sebetulnya saya nggak kritis ya, nggak kritis dengan developer atau Dr. Nicholas Kokalis yang menciptakan inovasi tentang digitalisasi, yaitu P-Network ini. Yang saya perlu garis bawahi atau yang perlu saya luruskan itu adalah pemahaman teman-teman yang nggak paham sebetulnya ya tentang konsep cryptocurrency ya, karena memang kontroversial sebetulnya P-Network ini kalau kehadirannya tuh di Indonesia nantinya ya. Yang pertama, saya nggak setuju ya, itu nggak benar, nggak ada konsep bahwa cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Itu tidak ada, guys. Di Indonesia itu akan tertolak mentah-mentah karena memang sudah ada undang-undangnya ya, sudah ada undang-undangnya, dan itu dilarang oleh negara kita Indonesia. Masa kita yang sebagai warga Indonesia, kita ini negara hukum, punya undang-undang, kalian mau terjang gitu ya, bahwa P-Network itu digunakan sebagai alat pembayaran. Kalian punya koin, walaupun kalian sudah migrasi, walaupun belum listing di bursa, belum mainnet, kalian terus transaksikan besar-besaran gitu. Kalian pair to pair gitu. Kalian transaksi pakai koin P. Ya kalian nanti kalau ketahuan polisi, kalian terciduk. Kalau kalian nggak percaya, kalian boleh cek di deskripsi video saya, sudah ada buktinya. Sedangkan Bitcoin, Ethereum saja yang sudah ada nilai, sudah ada harga, sudah listing di pasar, di bursa, itu kalau ketahuan ya transaksi langsung menggunakan mata uang kripto, itu ya melanggar aturan undang-undang, guys. Jadi yang benar kripto itu ya listing di bursa, ya kalian itu cash out. Cash out, tahu nggak sih bahasa cash out? Cash out itu kalian jual dulu koin kriptonya di bursa, nanti jadi rupiah, baru kalian tarik ke rekening, barulah kalian cairkan, mau cairkan ke uang fiat, ke kertas, mau langsung kalau sudah jadi rupiah langsung transfer ke rekening pemilik siapapun, pair to pair menggunakan rekening atau menggunakan rupiah, itu bisa. Jadi sistem kripto itu di Indonesia begitu, hanya diakui sebagai aset digital. Kita bisa beli di bursa, kita bisa simpan aset kita bisa jual sewaktu-waktu, sama kayak emas gitu loh. Ya, itu yang pertama yang perlu saya luruskan, bahwa konsep kripto di Indonesia seperti itu. Jadi kalau ada konten kreator yang belum paham juga tentang ini, tolong diluruskan, bukannya kalian malah tertipu daya gitu loh. Kalian tuh kalian tuh dijerumuskan oleh pemahaman yang salah gitu loh, bro. Bapak, Ibu, Mbah, Pak D, ya Allah, sadar ya. Jadi gini, konsep kripto kalau digunakan sebagai alat pembayaran itu tidak sah di Indonesia, karena memang undang-undangnya belum ada yang mengatur itu, dan sudah ada undang-undangnya jika digunakan sebagai alat pembayaran itu ilegal ya. Nah, selanjutnya terkait dengan katanya ya kan, katanya P-Network ini beda dengan kripto yang lainnya. Bedanya dari mana?
Bedanya tuh cuman ya, ini saya luruskan. Ya, memang bedanya kalau Bitcoin itu ditambang itu menggunakan spek komputer yang tinggi, dan semua orang itu nggak punya alat itu, nggak punya rig yang mahal buat beli alat itu untuk nambang Bitcoin, untuk nambang Ethereum, untuk nambang koin-koin yang sudah duluan listing, yang sudah duluan launching. Makanya Dr. Nicholas punya pemahaman, ya, dia punya inovasi, ya saya hargailah inovasi dia, ya kan, seorang profesor. Saya akui dia cerdas, memanfaatkan peluang yang ada dengan teknologi yang zaman sekarang serba digital, semua orang punya handphone, punya smartphone, ya kan. Bahasa sederhananya airdrop, dia bikinlah proyek P-Network ini yang tujuannya supaya memang bisa ditambang oleh orang-orang yang low budget, budgetnya rendah, ya, hanya modal handphone saja atau kuota. Kalian bisa mining itu ya dengan handphone saja. Dan inilah yang menjadi beda dengan kripto-kripto lain yang lainnya, ya, hanya dari segi penambangannya yang beda gitu loh. P-Network ditambang dengan handphone, ya. Kemudian kalau Bitcoin itu ditambang dengan spek komputer atau rig mining yang harganya mahal, ya. Jadi hasilnya sesuai gitu loh ya. Nah, kemudian kenapa sekarang jadi kontroversi? Ini saya kan meluruskan. Kalau kalian nggak terima dengan pengetahuan yang saya sampaikan, berarti kalian sudah terdoktrin oleh informasi yang sesat. Saya pastikan kalian sesat, ya, sesat pemahaman karena kalian mendapatkan informasi yang sesat. Kemudian ya, di sini saya akan tunjukkan lagi kenapa saya tuh menolak harga GCV, ya. Karena itu nggak masuk logika, bro. Oke, nggak masuk logika. Kenapa nggak masuk logika saya? Sekali lagi ya, ini logika saya pribadi dan ini analisa saya pribadi. Stok koin 100 miliar koin, ya kan? Supply koin, saya contohkan seperti Stellar, ya. Nah, Stellar itu koinnya itu stok awalnya atau supply-nya itu 100 miliar. Karena 100 miliar koin itu supply-nya terlalu banyak, maka di kalangan komunitas pecinta Stellar waktu itu dia mengusulkan, ya kan? Karena sistem konsensus juga. Maka 50%-nya dibuang atau dihanguskan. Maka jadi 50 miliar sekarang supply-nya. Itu harganya 7.000, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Di bursa itu harga Stellar tuh 7.800. Ini sama dengan P-Network. Kalau P-Network ya, stok koinnya 100 miliar. Di coin market cap-nya itu berapa? Ya. Mau menyaingi segala macam bentuk kripto yang sudah ada. Ya nggak mungkin dong. Ya, itu nggak masuk logika. Kemudian ini bukti ya. Ini bukti yang saya sampaikan berkali-kali di Terms of Service P-Network sendiri. Saya terjemahkan dulu. Ya, di sini teman-teman. Jadi kalian tuh harus, kenapa saya tuh ini ya selalu menyampaikan, meluruskan, karena saya pakai data ngomongnya. Nggak kayak kalian cuma nonton video-video ya kemudian kalian ngikut iya aja ya. Makanya kita sering dikatakan oleh orang-orang yang sudah intelektualnya tinggi, bebek dungu gitu loh, karena memang bener gitu, harus aku itu. Kalau kalian paham, kalau kalian nggak terima ya berarti memang kalian memang dungu gitu ya, gitu. Nah, ini dia ya, ini yang perlu saya luruskan yang kedua. Di poin berkali-kali ini saya sampaikan, oke, di poin 7.5 kalian boleh baca ini di Terms of Service P-Network sendiri ya. Nah, di sini teman-teman tentang ini dia. Oke, scroll lagi ke bawah. Nah, ini dia. Ini perlu teman-teman saya sampaikan berkali-kali karena ternyata memang belum paham juga gitu ya. Nih ya, ini Terms of Service P-Network. Ya, ini langsung dari perusahaan P-Networknya sendiri. Ini yang kedua yang perlu saya luruskan lagi. Katanya P-Network beda dengan kripto yang lainnya. Pret. Ya, nggak ada kripto itu yang beda-beda di Indonesia, nggak ada. Semua yang sudah menjadi cryptocurrency di Indonesia itu sama, ya, di mata Indonesia itu sama, nggak ada beda, hanya diakui sebagai aset digital saja, bukan alat pembayaran, bukan harganya tuh
yang seperti kita perkirakan. Ini supaya teman-teman tidak menyesal nanti, karena penyesalan itu terjadi di akhir bukan di awal. Saya bacakan ya, volatilitas mata uang kripto ya. Anda memahami bahwa Ethereum dan teknologi blockchain lainnya serta mata uang atau token terkait sangat fluktuatif karena banyak faktor termasuk namun tidak terbatas pada adopsi, spekulasi, teknologi, dan resiko keamanan. Anda juga mengakui bahwa setelah mainnet Pi atau Pi terdaftar di bursa. Setelah mainnet Pi terdaftar di bursa. Dari kalimat ini tuh udah jelas sama kayak kripto yang lainnya. Oke, nanti saya kulas lagi ya. Pi nanti setelah mainnet terdaftar di bursa. Udah, itu titik. Jadi kalau kalian masih beranggapan Pi tidak terdaftar di bursa, pret, tolol ya. Mohon maaf saya katakan ini karena kalau ngomong tuh pakai data gitu loh ya, supaya teman-teman tuh paham. Inilah data Pi Network gitu ya. Nah, jadi setelah mainnet Pi itu terdaftar di bursa, ya udah terdaftar di bursa, nanti ditentukan di bursa, bukan seenak jidat aja ngasih harga tanpa dasar ilmu gitu ya. Pi akan memiliki volatilitas yang sama. Ingat ya, Pi akan memiliki volatilitas yang sama dan tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh mata uang kripto lainnya. Sama bro, nggak beda dengan mata uang kripto yang lainnya ya. Tunduk ya, tunduk gitu loh, tunduk pada faktor yang sama yang dihadapi oleh mata uang kripto lainnya. Ya sama kayak Bitcoin, Ethereum, volatilitasnya naik turun, harganya nggak stabil sesuai di pasaran, permintaan dan penawaran, supply demand ya. Udahlah ya, kalian tuh nggak usah menghalunya terlalu tinggi, nggak usah ngotot ngeyel sama saya ya. Oke, ini saya ngomong pakai data. Oke, Nicholas tuh nggak salah kok, bener nggak salah menciptakan Bitcoin tuh nggak salah kok. Yang salah tuh pemahaman orang-orang Indo yang perlu diedukasi. Oke, kemudian Anda juga mengakui bahwa biaya bertransaksi pada teknologi tersebut bervariasi dan dapat meningkat sewaktu-waktu yang menyebabkan dampak pada aktivitas apapun yang terjadi di blockchain. Anda mengakui risiko ini dan menyatakan bahwa social chain tidak dapat bertanggung jawab atas fluktuasi atau peningkatan biaya tersebut. Jadi sampai sini jelas ya. Pokoknya Pi Network yang perlu saya luruskan, harga GCV itu harga nggak jelas. Jangan percaya harga GCV. Tetap aja mining, kita tunggu launching ya. Kita tunggu mainnet, habis itu kita tunggu listing di bursa. Habis itu kalian mau beli apapun, kalian cash out koin kalian di bursa, kalian jual di bursa jadi rupiah. Mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli apa itu udah pakai uang rupiah, sama kayak kripto yang lainnya, sama kayak Bitcoin, Ethereum. Di video saya sebelumnya sudah saya contohkan cara mencairkan Bitcoin ya dari bursa kemudian sampai landing ke rekening kita. Udah itu aja. Itu nggak ada bedanya kok Pi Network ya dengan kripto yang lainnya, tunduk kok pada faktor kripto umumnya gitu ya, pada ketentuan-ketentuan yang ada ya. Jadi udah, kalau terkait dengan berita-berita video-video perumahan ya, ujung-ujungnya nanti yang masuk di situ, walaupun itu PT apapun itulah yang bekerja sama Pret lah ya. Video-video saya di tahun-tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu sudah ada tuh ya, terkait dengan pemesanan Pajero, Fortuner dengan bank Bank Gaido, Pret, sampai sekarang nggak ada kabar ya kan. Udahlah ya, yang bekerja sama itu apa sih tujuannya? Tujuannya hanya ngumpulin aja kan. Saya juga bisa kok jual rumah ya, sehari ratusan rumah kalau ada perumahannya memang yang memang disediakan untuk dijual. Intinya tuh jadi calo gitu loh. Jadi apa sih? Jadi apa ya? Sales lah. Jadi sales perumahan gitu ya. Bisa aja. Kalau sudah open mainnet kan ujung-ujungnya. Nggak bisa kan kalau sekarang. Kan memang koin Pi itu memang belum ada harganya bro. Jadi jangan terhalusinasi dengan konten-konten yang nggak bermutu itu ya. Menunjukkan bahwa beli rumah pakai Pret lah ya. Iya, kalau sudah listing bursa nanti bisa dijual, bisa dicairkan ke rupiah, baru pakai rupiah itu. Lah kalau ujung-ujungnya nunggu open network, nunggu open mainnet, ngapain ya diberitakan gitu loh. Ya, ngapain? Semua orang bisa kok bikin berita kayak gitu, ujung-ujungnya juga nunggu open mainnet kan. Gitu ya. Kemudian ujung-ujungnya nanti kerjasama dengan bank.
ya, bank yang akan ini kalian nanti diarahkan minjem bank gitu ya, udah terlilit pinjol pula nanti ujung-ujungnya, ya kan. Udahlah ya, jadi yang perlu saya luruskan ya teman-teman, udah ikuti aturan ya. Kalau kalian masih percaya pi, ya udah mining aja, tunggu sampai kiamat atau sampai apa, karena saya yakin kalian kan sabar gitu ya. Sebetulnya saya tuh nggak nyalahkan proyek pi, yang saya salahkan itu pemahamannya yang kadang-kadang dibengkok-bengkokkan, ujung-ujungnya menyesatkan dan penipuan ujung-ujungnya gitu. Oke, semoga video ini mencerahkan. Salam waras dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.